Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita mulai saja dari soal nomor 1 ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatan mobil berubah menjadi 30 meter per sekon. Berapakah percepatan mobil tersebut? Oke, jadi kita tulis dulu berapakah yang diketahui. Jadi yang pertama, diketahui kecepatan awalnya 10 meter per sekon, kemudian waktu tempuhnya 10 sekon, berikutnya kecepatan saat waktu 10 sekon 30 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah percepatannya? Penyelesaian. Oke, sebelum saya jawab, saya jelaskan dulu konsepnya sedikit. Pada konsep GLBB, kita punya konsep grafik gini ya. Jadi konsep grafiknya seperti ini. Ini X, ini time. Jadi grafiknya bentuknya jadi grafik untuk X terhadap waktu bentuknya adalah, jadi grafik antara X dan waktu pada GLBB bentuknya adalah parabola terbalik ya. Oke, jadi gitu. Sedangkan untuk grafik kecepatannya ya, kalau kita gambarkan, ini time, ini kecepatan, grafik kecepatannya dia seperti ini. Jadi untuk grafik kecepatannya dia memiliki 3 buah bentuk ya. Jadi yang pertama adalah yang ini merupakan grafik GLBB dipercepat. Yang kedua, ini adalah grafik GLBB diperlambat ya. Ini dipercepat, ini diperlambat. Jadi di sini nanti nilai percepatannya bernilai positif. Sementara di sini nilai percepatannya bernilai negatif. Oke. Berikutnya kalau yang ini, dia termasuk bagian ketiga ini merupakan GLBB dipercepat juga. Ingat, percepat juga. Jadi A-nya bernilai positif. Tetapi di sini ya, V-nya itu negatif, menunjukkan, ingat, yang harus diingat di sini adalah menunjukkan arah gerakan ya, arah gerakan. Kalau misalkan yang grafik yang pertama tadi arah gerakannya ke kanan ya, berarti kalau yang ini misalkan arah gerakannya ke kanan, berarti ini arah gerakannya ke kiri ya. Jadi gitu. Kalau nilai V dia negatif ya, berarti itu menunjukkan arah gerakannya. Sementara kalau nilai A positif atau negatif itu berhubungan dengan dia jenisnya itu apakah dipercepat atau diperlambat. Oke, ini penting sekali untuk pahami konsep ini. Kenapa? Karena kalau biasanya kalau di soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri itu ada soal yang ditanyakan tentang ini. Soal tentang grafik yang muncul, terus ditanya itu dipercepatkah, terus diperlambat, atau misalkan dia GLB gitu. Nah, itu penting penguasaan konsep tentang grafik. Berikutnya persamaan-persamaan apa saja yang biasa digunakan dalam konsep GLBB. Oke, dalam konsep GLBB ada beberapa persamaan. Yang pertama adalah persamaan dari kecepatan ya, kecepatan benda. Persamaannya VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Yang kedua adalah persamaan perpindahan ya. Jadi persamaan perpindahan, kita punya persamaan X ya, sama dengan X0. Jadi perpindahan sama dengan delta X sama dengan V0 kali T plus minus setengah dari 1/2 AT kuadrat. Kalau untuk ini pakai delta X kalau geraknya horizontal ya, tapi kalau misalkan vertikal nanti pakai delta Y. Kemudian ada persamaan ketiga. Itu ada persamaan ketiga yang akan kita gunakan gabungan dari persamaan 1 dan 2. Jadi kalau persamaan yang pertama ini ya, kalau persamaan yang pertama kita substitusi ke persamaan yang kedua ya, kita akan peroleh persamaan yang ketiga. Jadi gabungan antara pertama dan ketiga rumusannya adalah VT kuadrat
sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A delta X. Jadi rumusan ini akan kita gunakan nanti. Dia akan kita gunakan untuk menentukan besaran-besaran pada GLBB. Sekarang kita kembali di soalnya. Ya. Sekarang kita kembali ke soalnya. Berarti untuk menentukan percepatannya kita akan gunakan konsep kecepatan pada GLBB. Di tadi kita sudah tuliskan bahwa VT itu sama dengan V0 plus minus A kali time. Oke, VT-nya berapa? Nilainya adalah 30. Sama dengan V0-nya berapa? 10. Kemudian di sini apakah nilainya adalah positif atau negatif? Nilainya positif ya. Kenapa? Karena kecepatannya bertambah atau dia dipercepat. Karena kalau diperlambat berarti kecepatannya akan semakin kecil. Ternyata dari 10 menjadi 30 meter per sekon. Berarti dia dipercepat. Dikali dengan A, kali waktunya berapa? 10 sekon. Maka, ini kalau misalkan kita pindah ruas, menjadi 10 kali A sama dengan 30 kurang 10. Maka kita peroleh 30 kurang 10 sama dengan 20. Berarti A-nya sama dengan 20 bagi 10. Yaitu sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini gampang sekali kan? Ya, sangat gampang sekali. Oke, kita lanjut di soal nomor kedua. Soal nomor 2, sebuah mobil bergerak dipercepat dari keadaan diam jika percepatan mobil 20 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Oke, kita langsung tulis diketahuinya. Diketahui yang pertama adalah V0-nya. Nilainya adalah 0. Jadi 0 meter per sekon. Jadi nilainya 0 ya, karena dia dalam keadaan diam awalnya. Kemudian dipercepat dengan percepatan 20 meter per sekon kuadrat. Kemudian waktu tempuhnya 5 sekon. Ditanyakan adalah berapakah nilai kecepatan mobil saat itu. Oke, penyelesaiannya menggunakan konsep kecepatan pada GLBB juga. VT sama dengan V0 plus minus A kali time. A dikali time sama dengan V0-nya adalah 0. Kemudian karena di sini katakan adalah dipercepat ya. Ini dipercepat berarti di sini plus. A-nya berapa? 20. Waktunya adalah 5. Berarti sama dengan 0 ditambah 20 kali 5. Berarti 0 tambah 100. Maka nilai kecepatannya adalah 100 meter per sekon. Ya, jawabannya adalah 100 meter per sekon. Jadi gitu konsepnya ya. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Tonton Suprapto atlet balap sepeda Jawa Barat dapat mengayuh sepedanya dengan kecepatan awal 10 km per jam. Pada suatu perlombaan, atlet tersebut dapat mencapai garis finish dalam waktu 2 jam dengan percepatan 20 km per jam kuadrat. Tentukanlah panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut. Oke, ditanyakan panjang lintasannya. Oke, jadi kalau untuk kasus soal ini, kita langsung tulis yang diketahui dahulu. Diketahui kecepatan awal 10 km per jam. Kita tidak usah dulu ubah jaya waktunya karena satuannya pakai jam dan kilometer. Jadi pasangan. Kemudian percepatannya 20 km per jam kuadrat. Kemudian waktu tempuhnya adalah 2 jam. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang lintasannya. Hati ditanyakan adalah X-nya ya, panjang lintasan. Bukan perpindahannya. Oke, penyelesaian panjang lintasan atau dia berapa panjang lintasan ditempuh sampai di posisi akhir. Jadi kita akan menggunakan rumus pada GLBB yang menggunakan rumus delta X ya.
sama dengan V0 kali time plus minus setengah dari AT kuadrat. Di sini ya teh posisi awalnya itu dia 0 ya. Oke, berarti dia 0, berarti di sini kita tulis saja langsung X. Karena X itu posisi akhir, itu sama dengan panjang lintasan itu sendiri ya. Ingat, di sini panjang lintasannya itu sama dengan posisi akhirnya berapa panjang lintasannya. Oke, V0-nya adalah 10, waktunya 2 jam. Kemudian karena di sini dipercepat ya. Berarti sini positif, setengah dari A-nya 20, waktunya 10 dikuadratkan. Di nilainya 10 kali 2, 20. Kemudian kita jumlahkan, ini kita bagi, dapatnya 10, berarti 10 kali 100 dapatnya adalah nilainya, oh salah. Ada yang salah ya, ini bukan... Di sini bukan 10 ya, tetapi 2 jam dikuadratkan. Berarti 10 kali 2 kuadrat nilainya adalah 40. Maka kita peroleh X-nya 20 tambah 40 yaitu 60 km. Inilah jawabannya. Jadi panjang lintasan yang ditempuh adalah, jadi panjang lintasan yang ditempuh sama dengan 60 km. Kita lanjut lagi di soal berikutnya. Oke, soal yang berikutnya ini, sebuah benda bergerak dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda 6 meter per sekon, tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Oke, kita tulis yang diketahui. Percepatannya 8 meter per sekon kuadrat. Kecepatan awalnya 6 meter per sekon. Kemudian jarak tempuhnya, X-nya sama dengan 4 meter. Ditanyakan adalah berapakah kecepatannya saat itu, VT-nya. Oke, penyelesaiannya kita menggunakan konsep rumus ketiga ya, yang kita bahas di soal yang pertama tadi, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A delta X ya. Berarti ini sama dengan VT pangkat 2 sama dengan V0 kuadrat, berarti 6 kuadrat. Karena dia dipercepat, berarti ini tambah 2 kali 8 kali X-nya ya. X-nya yaitu 4 meter ya. Karena posisi awalnya 0, berarti tinggal dikurang X kurang 0. Di sini 4. Kita peroleh hasilnya adalah 36 tambah 2 kali 8, 16 kali 4 itu 64. Maka ini sama dengan 100. Ini dalam bentuk VT kuadrat. Berarti untuk mendapatkan nilainya, kedua ruas kita akarkan. Ini kita akarkan sehingga kita peroleh VT. Jadi kalau diakarkan hilang kuadratnya. Kemudian kalau diakarkan kita dapatkan 10 meter per sekon. Jawabannya adalah 10. Oke, jadi gitu konsepnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin ada soal lain ya. Jadi ini untuk sementara pembahasan materi fisika kelas 10 untuk gerak lurus berubah beraturan hanya sampai di sini saja dulu yang kita bahas. Mungkin nanti di video berikutnya akan saya bahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan grafik ya. Yang berhubungan dengan grafik mengenai materi GLB dan GLBB. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.